Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita. Dan kita yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang baru juga yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, pengkhotbah menuliskan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita senantiasa berubah-ubah. Apakah kita siap dengan perubahan itu? Roma pasal yang pertama ayat 17b berbunyi, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup sekarang yang kita hidupi, mari kita mempergunakan iman kita. Mari kita mempergunakan percaya kita kepada Tuhan. Dan orang benar akan hidup dan dihidupi oleh iman tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, khususnya berbicara soal persembahan. Bapak Ibu, untuk apa persembahan kita? Persembahan kita untuk mencukupi perbendaharaan di gereja. Persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan-pelayanan gereja agar nama Tuhan dipermuliakan, agar Injil disebarluaskan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja kita sudah mempergunakan satu sistem yang bernama QRIS. Apa itu QRIS? Mari Bapak Ibu, kita akan melihat penjelasannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Warta Jemaat GKI Pinang Sia, kita bersyukur mulai tanggal 16 Mei 2020 persembahan untuk gereja dapat dilakukan menggunakan QRIS. Apa itu QRIS? Bapak Ibu, ini QRIS Bapak Ibu. Barcode QRIS. Melalui sistem transaksi ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui GoPay, OVO, Linknet, GoMobile, BCA Mobile, atau link apa saja sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Apabila Bapak Ibu memberikan persembahan melalui QRIS ini, maka nama pengirim tidak akan diketahui. Tetapi harap diperhatikan, persembahan ini hanya berlaku untuk persembahan gereja, tidak berlaku untuk persembahan diakonia, dan juga tidak berlaku untuk persembahan KMPI. Bapak Ibu, bagaimana menggunakan QRIS ini? Mari kita menyaksikan tayangan berikut ini. Contoh memberikan persembahan dengan GoPay, ketik bayar, lalu men-scan barcode yang ada, masukkan nilai persembahan, confirm, masukkan password, selesai. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita sebagai wujud kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau beribadah. Tuhan tolong kuduskan dan sucikan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Engkau tolong seluruh gereja yang pagi hari ini juga mengadakan ibadah. Biarlah ibadah yang kami ikuti boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Dan Tuhan tolong sinyal internet, peralatan-peralatan yang kami pakai, biarlah itu mendukung ibadah boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Urapanmu, hadiratmu, kuasamu kami nantikan. Biarlah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman Tuhan, puji-pujian dan persekutuan sesama orang percaya membawa kami lebih dekat, lebih setia kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita beribadah bersama-sama dengan sukacita hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi wabah virus corona ini, kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun dalam bentuk ibadah online. Kita patut bersyukur untuk semua ini. Baik, sebelum memulai ibadah ini kita bersaat teduh sejenak. Memuji Tuhan, bagi hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketika
Kebaktian Pentakosta ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Nas pembuka diambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita meresponi ayat tersebut dengan memuji Tuhan. Bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah rohmu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerahmu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh kebangunanmu, agar supaya ku senanglah. Beri kuasa kemenangan. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Mari kita memasuki pengakuan dosa. Kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur dan mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Engkau senantiasa berlimpah untuk kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan kami, Engkau tetap mengasihi kami, memberi berkat, menganugerahkan kami untuk pagi hari ini diberi kesempatan boleh berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini ya Bapa. Tuhan, saat ini kami boleh datang dengan hati yang gentar. Kami mau mengakui semua perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Ampuni atas segala
kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni kami, seringkali juga kami mengecewakan Engkau, mendukakan Engkau ya Bapa. Ampuni kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dilayakkan untuk berjumpa dengan Engkau melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian penyesalan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita sambut berita anugerah yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita menaikkan pujian, kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan Ramaku. Mohon sumber air hidupmu terpancar di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa surga kudus kini penuhi hatiku. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan firman-Mu Tuhan, penuhi jiwa kami dengan kasih, kuasa, dan firman-Mu, supaya kami boleh berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Inspirasikan kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu lah sumber kehidupan kami, firman-Mu lah sumber pengharapan kami.
Kau yang memberkati kami seluruh jemaat GKI Klasis Priangan yang mendengar firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya boleh sama-sama diberkati. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Saya akan membacakan buat saudara semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak terasa sudah kurang lebih 2 bulan kita menjalankan ibadah secara online, dan beberapa hari raya gereja kita harus lakukan secara online, termasuk pada hari ini, hari Pentakosta di tahun 2020. Dan 2 bulan lamanya saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah mencoba menjalani sebuah kehidupan normal yang baru yang kita alami sampai hari ini. Nah, saudaraku, di tahun 2020, Pentakosta 2020, saya memberikan satu tema, menyongsong tantangan a new normal dalam kuasa Roh Kudus. Menyongsong tantangan a new normal dalam kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saya akan kasih lihat satu gambar berikut ini. Nah, ketika Bapak Ibu melihat gambar itu, kira-kira apa yang langsung terbersit di dalam benak saudara? Barangkali saudara berkata, waktu sepatu warna-warni. Saya tidak menyebut mereknya, tapi saudara lihat, paling tidak ada 2 hal kalau saudara perhatikan. Yang pertama, rupanya para pelari itu bisa memakai sepasang sepatu dengan warna yang berbeda. Ya, satu kiri warna orange, kanan warna apa, dan berbeda. Jadi saudara, kalau saudara ke jalan lalu lihat orang lari, lalu lihat sepatunya berbeda dan saudara tertawa, maka saudara dianggap tidak normal lagi. Karena ternyata yang normal, sepatu boleh beda warna. Lalu kalau saudara perhatikan juga, ada pelari yang pakai sepatu warna pink. Pelari pria, saudara, bukan wanita. Jadi kalau para istri nganter suaminya cari sepatu, lalu suaminya pilih warna pink, jadi ibu-ibu tidak perlu merasa khawatir, karena ini disebut a new normal. Dan di dalam foto itu Bapak Ibu itu bukan para pelari yang amatiran, mereka adalah para pelari yang elit, yang profesional. Dan itu disebut sebagai sesuatu yang normal. Nah, saudaraku, selamat datang di dalam sebuah bentuk normal yang baru. Ini istilah yang sangat populer pada waktu belakangan ini, the new normal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, the new normal itu adalah sebuah respons atas perubahan lingkungan. Konteks hidup yang selalu berubah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, membuat manusia harus memberikan respon yang baru, dan respon yang baru inilah disebut the new normal. Dulu TV yang normal tuh TV-nya kan gendut-gendut ya saudara, tambun-tambun. Nah, TV yang normal sekarang kan tipis-tipis ya, six pack semua. Besar layarnya tapi langsing.
Ini TV yang normal. Dulu handphone yang normal adalah handphone yang dipakai untuk telepon dan ber-SMS ria. Tapi sekarang handphone normalnya bisa dipakai main game, transaksi, belanja, dan lain-lain. Dulu orang bicara tentang uang, normalnya adalah fisik, ada kertas dan ada koin. Tapi sekarang udah bukan zamannya. Barangkali saya sampai sekarang berpikir bahwa sekarang uang itu hanya sebenarnya perpindahan angka, ya, perpindahan angka dari satu akun ke akun yang lain. Itu normal sekarang. Dan dulu saya kalau pergi pulang kampung dari Jakarta, dari Tangerang ke Malang daerah saya, dulu saya paling sedikit normalnya saya menempuh waktu sekitar 20 jam lebih, bahkan pernah sampai 30. Ya, sampai kadang-kadang saya berpikir, udah kapok, tahun depan nggak mau pulang kampung lagi. Ternyata nggak kapok juga ya saudara. Tapi sekarang normalnya saya pulang kampung hanya butuh waktu sekitar 11 sampai 12 jam. Itu normal baru. Dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu bisa melihat dulu normalnya suami itu bekerja, keluar rumah bekerja, lalu istri itu tinggal di rumah. Merawat anak, memasak, membersihkan rumah. Itu dulu, normalnya sekarang bisa bervariasi, enggak seperti itu lagi. Nah, demikian juga kita bekerja, kita belajar dan beribadah, kini sudah memasuki normal yang baru, yang tidak lagi dilakukan di gedung gereja atau di tempat kerja dan tempat sekolah dan lain-lain. Nah, pengkhotbah juga punya normal baru, berlatih dan terus mengkhotbahkan di depan kamera. Dulu begitu tegang orang berkhotbah di depan kamera, sampai sekarang juga masih sih. Tapi ini adaptasi, saudara, kita harus beradaptasi dengan hal yang baru. Lalu juga ketika kita memberikan persembahan, kadang-kadang kita disuruh kasih persembahannya dengan cara dikumpulkan di rumah. Lalu waktu kebaktian di gedung gereja baru dibawa. Saudara, saya mau bilang sebelum dibawa ke gereja, gerejanya sudah bubar duluan ya saudara. Normal baru adalah tidak perlu menunggu, ya tidak perlu menunggu ada ibadah di gedung gereja. Normal baru adalah kita bisa mentransfernya secara online. Nah, saudaraku kasih Tuhan, ini adalah sebuah cara manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Dan saya teringat perkataan seorang Charles Darwin di dalam bukunya The Origin of Species. Ya, dia adalah seorang yang menulis buku tentang seleksi alam. Dia mengatakan bahwa spesies atau makhluk hidup yang bisa survive, bisa selamat menghadapi seleksi alam, bukanlah yang paling pandai, bukanlah yang paling kuat, tetapi spesies yang paling bisa beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Nah, itulah makhluk hidup yang bisa survive di dalam proses seleksi alam. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan gereja? Gereja juga harus beradaptasi dengan normal yang baru. Gereja baik sebagai gereja secara keseluruhan, sebagai organisme, maupun gereja sebagai kita adalah individu-individu disebut sebagai gereja. Kita tidak imun, ya. Kita tidak imun, tidak kebal dengan perubahan lingkungan. Kita tidak membuat, Allah tidak membuat kita kemudian tidak bersentuhan dengan perubahan, tetapi kita harus beradaptasi. Ya, baik gereja secara secara kebersamaan maupun gereja dalam arti kita sebagai orang Kristen. Jika kita ingin survive di dalam kondisi yang terus berubah ini, maka kita harus beradaptasi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Pentakosta, saya mempelajari dan saya melihat bahwa di dalam peristiwa Pentakosta inilah para murid awal-awal, ya, gereja mula-mula itu beradaptasi dengan sebuah new normal, ya. Misalnya saudaraku, ketika orang merayakan Pentakosta, karena pada hari itu adalah pada hari raya Pentakosta, orang Yahudi berkumpul dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, berkerumun di daerah Yerusalem. Enggak usah diprotes ya, karena Pontius Pilatus belum mengeluarkan aturan tentang PSBB ya, jadi mereka berkumpul ya, memang tidak ada COVID di sana.
Nah, saudaraku, pada waktu berkumpul di situ, biasanya orang Yahudi merayakan yang namanya Shavuot. Shavuot ini adalah salah satu hari raya orang Yahudi di antara tiga, yaitu Pesak, Shavuot, dan Sukkot. Pesak adalah Paskah, Shavuot ini adalah Pentakosta, dan Sukkot ini adalah hari raya Pondok Daun. Nah, pada saat orang Yahudi merayakan Shavuot, seperti pada peristiwa turunnya Roh Kudus, itu adalah orang Yahudi sedang merayakan hukum Taurat turun dari Allah kepada Musa di atas gunung Sinai. Lalu orang Yahudi juga menghayatinya sebagai hasil panen raya biji-bijian. Nah, tetapi pada hari itu para murid harus beradaptasi dengan the new meaning, arti yang baru dari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Ini adalah normal baru dari sebuah Pentakosta. Lalu selain itu, murid-murid Tuhan Yesus juga harus beradaptasi dengan normal yang baru, yaitu mereka hidup tanpa Yesus, tanpa Yesus. Artinya Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Dulu kemana-mana murid-murid itu selalu di belakang membuntuti sang Rabi Yesus, karena murid itu memang selayaknya mendapatkan taburan debu dari sang gurunya, karena dia berjalan begitu dekat dengan gurunya, sehingga debu-debu yang menempel pada guru menempel kepada murid-muridnya. Nah, kini mereka harus hidup dengan sebuah normal yang baru, hidup tanpa adanya Yesus di sekitar mereka. Mereka belajar menghayati sebuah penyertaan Allah walaupun tidak melihat. Seperti saya sekarang ini, belajar melihat saudara walaupun tidak melihat. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah new normal yang dihadapi oleh para rasul pada saat itu. Nah, saudara, saya akan membagikan dua peran Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta. Yang pertama adalah Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, peristiwa yang membuat Pentakosta ini terjadi itu sebenarnya sudah pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, di dalam Lukas pasal 3 ayat 16. Dia mengatakan Mesias akan datang dan dia akan membaptis di dalam Roh. Ini adalah kemudian penggenapan sekitar 3 tahun kemudian terjadi peristiwa Pentakosta, dan disitulah ditandai dengan satu hal yang disebut dibaptis, dibaptis di dalam Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya lebih mirip dibaptis itu adalah immerse. Immerse itu artinya dibenamkan, ditenggelamkan, Jadi dibaptis itu sebenarnya artinya seseorang itu ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Artinya Roh Kuduslah yang kemudian menguasai orang itu. Itulah artinya dibaptis. Seseorang mengalami ketenggelaman, terbenam di dalam Roh Kudus. Nah, saudaraku, kemudian peristiwa Pentakosta ini dipakai sebagai momentum pernyataan Roh Kudus dan kuasanya oleh Allah kepada umat Israel pada saat itu. Roh Kudus adalah sebuah zaman yang baru di mana keberadaan Roh Kudus itu begitu nyata, begitu real, termasuk dalam hal kuasanya. Sehingga para murid ketika itu diliputi ketakutan. Mereka takut, mereka merasa cemas karena takut ditangkap, takut kemudian disiksa dan seterusnya. Tetapi Roh Kudus, mereka sudah terbenam, tenggelam di dalam Roh Kudus, dan mereka punya namanya kuasa yang membuat mereka bisa memiliki keberanian. Nah, saudara kasih Tuhan, kuasa dan penyertaan Roh Kudus baik di dalam kehidupan normal yang lama maupun normal yang baru, itu perlu kita hayati. Karena Roh Kudus yang sama yang turun di dalam diri para murid, itu pula Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hati kita. Nah, saudaraku ngasih Tuhan, kita tahu bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 ini, saudara, telah berhasil membangkitkan rasa khawatir, rasa takut dan cemas bagi banyak orang. Dan saya kira juga orang Kristen tidak terkecuali mengalami ketakutan. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi bayang-bayang dari krisis ekonomi sudah terpapar dan terpancang di depan mata.
Dan betapa banyaknya kita setiap hari dipapar dan dibombardir dengan berita-berita negatif tentang kondisi dunia. Saudara yang kasih Tuhan, ada saatnya sebenarnya kita perlu dengan sengaja untuk membatasi diri kita, asupan logika kita dengan hal seperti itu. Karena semakin sering kita mengkonsumsi hal itu, semakin kita dipengaruhinya. Ada pepatah mengatakan, you are what you eat. Apa yang engkau makan, itulah yang membentuk engkau. Dan ini tidak hanya berlaku untuk makanan jasmani, tetapi apa yang sering kita konsumsi dengan pikiran kita, itulah yang membentuk kita. Jadi semakin kita mengkonsumsi hal yang membuat kita khawatir, kita akan menjadi khawatir. Nah, tetapi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pada Roh Kudus. Kita sudah ditenggelamkan di dalam Roh. Kita sudah dibaptis di dalam Roh. Dan Roh itulah punya dinamit, punya kuasa. Itu yang seharusnya lebih menguasai kita daripada segala macam kekhawatiran kita. Meskipun kekhawatiran itu sebagai sesuatu yang wajar secara manusia kita. Tapi jangan kita dikuasai olehnya. Saudara yang kasih ke Tuhan, yang kedua yang saya mau bagikan adalah peran Roh Kudus di dalam memberikan tantangan yang baru. Roh Kudus tidak hanya menyatakan penyertaan kepada para murid, tetapi dia juga memberikan tantangan baru, the new challenge. Ya, tantangan baru dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka harus bermisi. Dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Kita orang modern yang membaca ayat itu mungkin kita merasa biasa-biasa saja. Tapi bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, membaca ayat itu terdengar aneh sekali. Kenapa aneh sekali, saudara kasih Tuhan? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu termasuk murid Yesus sendiri. Itu punya tantangan tersendiri ketika mereka mau menginjakkan kaki mereka di rumah orang non-Yahudi. Nah, sekarang bagaimana bisa memberikan saksi tentang Kristus kalau interaksi sosial itu begitu dibatasi? Saudara ingatkan peristiwa tentang Rasul Petrus disuruh untuk mengunjungi rumah Kornelius. Sampai 3 kali Tuhan kasih penampakan tentang hewan-hewan najis turun dari langit. Lalu di hadapan Kornelius pun dia masih mengatakan betapa besarnya larangan orang Yahudi untuk menginjakkan kaki di rumah orang non-Yahudi. Walaupun Kornelius ini adalah seorang proselit, seorang non-Yahudi yang sudah memutuskan untuk menjadi penganut agama Yahudi. Tetapi ternyata hambatan atau tembok yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu begitu besar. Dan disinilah Roh Kudus memberikan satu tantangan baru. Dia mengatakan, sekarang Tuhan tidak lagi memandang suku bangsa. Di hadapan Tuhan, semua suku bangsa itu sama. Ini enggak mudah, saudara kasih Tuhan, betapa besar tantangan Rasul Petrus masih harus memberikan klarifikasi kepada murid-murid yang lain ketika murid-muridnya mempertanyakan tentang Rasul Petrus yang menginjakkan kaki di rumah orang non-Yahudi. Demikian juga kita melihat perjuangan Rasul Paulus, bagaimana dia mendapatkan penentangan yang cukup keras ketika dia melayani orang-orang yang non-Yahudi. Nah, saudara kasih Tuhan, tantangan a new normal adalah bahwa orang Yahudi sekarang kalian harus punya satu normal yang baru, yaitu hiduplah berdampingan dengan orang-orang yang bukan sebangsamu. Nah, saudaraku, ini yang pernah dijanjikan dulu. Jauh ribuan tahun sebelumnya Tuhan pernah mengatakan kepada Abraham, Abraham, aku kasih kau berkat, tapi kau juga harus jadi berkat bagi segala suku bangsa. Melalui engkau semua bangsa di bumi diberkati. Nah, ini adalah satu penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham. Nah, saudaraku ngasih Tuhan, itulah tantangan yang harus diambil oleh murid-murid Yesus. Tantangan baru, normal baru yang harus mereka jalani. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar online yang diadakan oleh Bilangan. Seminar ini
ya sekarang orang sudah semakin banyak bikin seminar-seminar online, salah satunya oleh Bilangan ini. Dan dia mengadakan sebuah seminar dengan satu tema 7 tantangan gereja di masa pandemi COVID-19 dan solusinya. Nah saudaraku, dia membeberkan tentang gejala-gejala atau tantangan-tantangan yang ada. Misalnya saudara, kita sudah mulai melihat pertama jemaat pindah, ya, semakin banyak jemaat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu gereja ke gereja yang lain. Ya, kita mengalami kekurangan viewer barangkali di dalam channel atau kanal YouTube kita. Lalu mereka juga mengamati gereja tidak siap secara teknologi, gaptek, tidak mempersiapkan dengan baik, dan jemaat tidak terlayani, bukan hanya gerejanya tapi juga jemaatnya yang juga gaptek. Lalu tantangan lain adalah jemaat merasa tidak engage dengan hamba Tuhannya karena tidak ada interaksi fisik antara jemaat dengan pendetanya, hamba Tuhannya. Lalu masalah finansial. Pada waktu itu diadakan langsung survei dan dikatakan kalau kondisi pandemi ini terus berlangsung selama di bawah nggak sampai 6 bulan, maka gereja udah nggak bisa memenuhi lagi kebutuhan finansialnya. Lalu kemudian sekolah minggu terabaikan, orang pada mikirin kebaktian untuk dewasa, lalu pelayanan anak-anak terabaikan, lalu penginjilan tidak lagi juga menjadi prioritas. Lalu ada lagi tantangan bahwa sebagian hamba Tuhan merasa tidak dibutuhkan. Ya. Para Joantau, lalu orang-orang yang juga sebagian yang mengalami kelemahan di dalam hal teknologi, ini mengalami dikatakan sampai ada semacam krisis kepercayaan diri. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ini tantangan yang dialami oleh gereja kita sebagai orang-orang percaya. Dan bukan hanya itu saudara, kita juga sebagai individu-individu, kita bikin bisnis, jalankan usaha, juga mengalami tantangan. Nah seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak membuat kita itu kebal dengan berbagai macam pandemi yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan memberikan kita Roh Kudus, kuasa untuk kita menjalani tantangan baru, normal baru. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan kita tidak bisa hanya duduk-duduk lalu hanya sekedar lalu berdoa minta Tuhan menolong kita. Tidak, Tuhan juga meminta kita, yuk ini ada tantangan nih. Jangan hanya duduk diam nih, ayo kerja dong, ayo mikir dong. Supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jangan sampai kemudian kita menyalahkan Tuhan, lu kenapa aku mengalami begini, gerejaku begini. Karena apa? Karena kita tidak mengerjakan bagian kita. Mengambil tantangan itu untuk menjalani sebuah normal baru yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah jemaat Tuhan, ini dikasih Tuhan, Pentakosta 2020 adalah sebuah Pentakosta yang unik. Karena di hadapan kita ada sebuah new normal. Tetapi kita harus meyakini saudara ngasih Tuhan, memang tantangannya besar. Memang hambatannya besar. Tapi kita punya Roh Kudus. Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. You are not alone. We are not alone. Kita punya Tuhan dan Tuhan bisa memakai sesama kita untuk kita bisa menyongsong the new normal ini dengan baik. Nah kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Sekalian nanti kita akan doa syafaat dan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa Pentakosta. Mengingatkan kami bahwa kami tidaklah sendirian. Bahwa kami punya Roh Kudus. Dan Engkau mau membaptis kami dan kami tenggelam di dalam kuasa-Mu Tuhan. Itu yang kami andalkan ketika kami menjalani kehidupan normal yang baru. Tuhan berkati kami sebagai gereja-gereja, baik di Krisis Priangan maupun gereja-gereja tempat lain. Supaya kami tidak berhenti berharap kepada Tuhan yang akan menolong kami menyongsong tantangan baru, sebuah normal baru. Kami belajar beradaptasi
tidak menjadi begitu kaku, tapi belajar untuk menyesuaikan diri dengan baik, dengan keadaan yang baru. Dan kami sebagai individu-individu Tuhan, tolonglah kami dalam menjalankan usaha kami, bisnis kami. Kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyesuaikan diri kami, sehingga kami tidak mengalami keterpurukan. Ataupun kalau kami mengalami keterpurukan, kami belajar, bangkit, dan terus melanjutkan kehidupan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, kasihanilah. Berikan kemampuan buat kami untuk bisa move on, untuk bisa terus melanjutkan kehidupan kami dengan berbagai kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami, inilah doa suruhan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambutan dan warta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Badan Pekerja Majelis Klasis Priangan menyelenggarakan kebaktian Pentakosta turunnya Roh Kudus. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati. Kiranya Roh menyertai kehidupan jemaat sekalian, khususnya dalam masa-masa pandemik ini. Warta. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, maka untuk persembahan dapat ditransfer atau scan QR Code ke rekening gereja masing-masing di tempat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik, masuk dalam persembahan. Ayat persembahan diambil dari kitab Galatia pasal 5, ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita menaikkan pujian karena kasih. Orang tahu aku umatnya. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku.
kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama, kita berjalan bergandeng tangan bersama, bersatu dalam iman sebarkan Injilnya, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Mari kita doa persembahan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih atas firman yang Engkau taburkan untuk kami ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memberi persembahan ini. Sesungguhnya kami memberikan tidak seberapa apa yang Engkau berikan untuk kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu terus untuk kami. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita dan kita melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dan kiranya hikmat kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian menjalani kehidupan normal baru dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.